Halo Creative People, perkenalkan nama saya Fatika Bintang Prasanti dan rekan saya Naila Anissa Saski. dari program studi pengelolaan konvensi dan acara semester 2 kelas B. Kami akan membahas mengenai stand contractor. Apa aja sih yang bakal kami bahas? Nah, pada kali ini kami akan mengajak rekan-rekan untuk mengetahui lebih dalam tentang tahap perencanaan, jenis booth, dan juga material booth. Pertama-tama kita dapat membahas tentang tahap perencanaan dan hal yang perlu diperhatikan dalam membangun stand. Yang pertama kita dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam pameran tersebut. Macam tujuannya bisa untuk penjualan, promosi produk baru, customer service, mencari proyek besar, konsultasi, cuci gudang, dan lain-lain. Setelah menentukan tujuan dari penyelenggaraan pameran, kita bisa masuk ke konsep. Untuk konsep sendiri, tema utamanya dapat menyesuaikan dengan tujuan diadakan pameran tersebut. Kemudian diaplikasikan dalam beberapa konsep kecil yang mendasari perencanaan setiap ide desain. Setelah itu kita masuk ke programming, yaitu analisis seperti menganalisis aktivitas pengguna booth, menganalisis kebutuhan pengguna, melengkapi kebutuhan ukuran terhadap ukuran tubuh manusia dan juga aktivitasnya, analisis permasalahan saat proses pembangunan, dan menganalisis kebutuhan booth. Dari analisis tersebut dapat dijadikan panduan dalam mendesain. Setelah itu kita bisa membayangkan bagaimana desain dekorasi pameran yang ingin diterapkan. Maka dari itu, kita membutuhkan skema dasar atau layout yang berupa elemen-elemen seperti isi dari booth-nya harus informatif dan juga mudah dipahami. Selanjutnya ada lokasi elemen pameran, zona penggunaan, lokasi media, lokasi instalasi, desain pencahayaan, perencanaan komunikasi, jalur pengunjung, dimensi eksterior dan interior, pintu keluar masuk pengunjung, dimensi furniture, dimensi ruang, penomoran area, dan juga legenda. Selanjutnya ada pencahayaan. Pencahayaan berguna untuk menciptakan atmosfer pada booth. Desain pencahayaan juga harus diperhitungkan dan dipertimbangkan karena kebutuhan pencahayaan yang berbeda. Pencahayaan atau lighting system pada stand pameran dapat dibedakan menjadi yang pertama ada general lighting atau pencahayaan utama yang memiliki fungsi sebagai sumber penerangan utama dengan tujuan untuk menghasilkan cahaya yang terang dan merata. Untuk lokasinya dapat diletakkan di tengah stand atau jika standnya luas dapat ditempatkan di berbagai posisi asalkan simetris dan merata. Jenis lampu yang digunakan umumnya adalah lampu TL atau downlight. Selain itu, bisa menggunakan pencahayaan tidak langsung atau indirect lighting yang hanya memanfaatkan bias cahayanya saja. Umumnya, indirect light menggunakan lampu berwarna kuning sehingga tidak menyilaukan mata dan menimbulkan kesan akrab dengan adanya bias lampu. Selanjutnya ada test lighting. Test lighting merupakan pencahayaan yang difokuskan untuk penegas fungsi. Test lighting juga digunakan sebagai penegas titik tertentu. Test lighting dapat ditempatkan di rak pameran atau area yang berbeda dengan area utama. Dan yang terakhir ada accent lighting. Umumnya berfungsi untuk menyorot benda seni atau benda yang ingin dijadikan fokus agar lebih terlihat. Penggunaan cahayanya berupa spotlight. Selain itu, jenis wall lamp juga dapat digunakan untuk menghasilkan aksen cahaya pada stand. Dapat digunakan untuk menyorot logo perusahaan atau produk yang dipajang pada booth. Selanjutnya ada media elektronik. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, desain pameran dapat dikolaborasikan dengan penggunaan fitur audiovisual yang canggih, seperti penggunaan smartphone, misalkan untuk scan e-brosur atau web perusahaan, penggunaan LED, layar LCD, hingga reality display sangat memungkinkan untuk digunakan. Apalagi jika produk yang dipromosikan berbasis teknologi, media elektronik tersebut dapat digunakan agar menambah value perusahaan. Selanjutnya, ada budget. Bagian ini cukup penting dalam hal perencanaan karena meliputi budget bangunan utama dan aneka properti yang diinginkan, yang akan menentukan hasil desain nantinya. Apakah desain stand pameran sederhana atau sebuah desain stand pameran yang mewah dan juga lengkap. Setelah membahas tentang budgeting, kita dapat membuat sketsa manual di atas kertas sebagai media ekspresi untuk menyampaikan ide-ide visual yang efektif, efisien, dan juga sederhana.
Hasil sketsa kemudian disempurnakan ke dalam aplikasi desain berbasis 3D seperti 3ds Max, SketchUp, Maya, Blender, dan sebagainya. Setelah hasil sketsa, kita dapat menentukan furniture display berupa wall display, floor display, showcase, display, rak bertrap, rak gantung, rak gondola atau rak berlengan. Layar LCD, reality display, dan lampu LED, dan macam-macamnya yang biasa digunakan yaitu LED floodlight, LED spotlight, LED panel, LED strip light, dan LED TL atau tube light. Selanjutnya ada ruang lingkup desain berupa area display produk, yaitu area yang sering dikunjungi oleh pengunjung untuk mengetahui produk yang ditawarkan oleh eksibitor. Ada area counter atau area yang digunakan staf untuk memberikan informasi kepada pengunjung yang hendak mengunjungi booth untuk mengetahui keseluruhan produk atau jasa yang akan ditawarkan oleh eksibitor. Selanjutnya ada area bar, yaitu area yang digunakan untuk bartender untuk menyiapkan minuman atau welcome drink bagi pengunjung. Lalu ada area merchandise, yaitu area yang digunakan staff untuk memberikan berbagai merchandise apabila pengunjung telah melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan promo. Lalu ada area consultation, yaitu area yang digunakan staff dan pengunjung untuk melakukan konsultasi mengenai produk yang ditawarkan. Lalu ada area dealing, yaitu area yang digunakan admin untuk memproses transaksi yang dilakukan oleh pengunjung. Lalu ada area lounge, yaitu area yang digunakan pengunjung saat menunggu atau bersantai dengan menikmati hidangan yang telah disediakan dan dapat digunakan sebagai area konsultasi dengan staf. Lalu ada area playground, yaitu area yang digunakan untuk anak-anak bermain ketika orang tua hendak melakukan konsultasi hingga transaksi. Lalu ada staff room, yaitu ruangan yang digunakan untuk staff beristirahat maupun menyimpan barang pribadi miliknya. Lalu SPG room untuk SPG beristirahat dan menyimpan barang pribadi miliknya. Lalu ada CEO room, itu ruangan yang digunakan untuk CEO melakukan pertemuan untuk penawaran B2B dengan perusahaan lainnya, serta sebagai tempat CEO bekerja. Selanjutnya ada admin room, merupakan ruangan yang digunakan untuk admin bekerja dalam merekap keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada storage, yaitu ruangan yang digunakan untuk menyimpan segala kebutuhan cadangan yang digunakan saat pameran berlangsung.